Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi abang-abangku, dulurku, untuk kisah kali ini saya akan rangkum dari beberapa media kisah tentang Oku Timur, Kecamatan Cempaka ya. Sejarah dari Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur. Jadi untuk mohon maaf apabila ada kekeliruan yang terdapat dalam kisah kali ini. Jadi kita mulai saja. Jadi sejarah Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur ini, Desa Gunung Batu saat itu adalah merupakan daerah yang terpencil. Orang yang pertama kali membukanya adalah Ratu Sahibul yang berasal dari Demak beserta rombongan para pembesar bangsawan. Yang di bawahnya, Ratu Sahibul sendiri adalah sebuah nama samaran untuk kepentingan dirinya dan untuk misi rahasia tertentu. Dan nama Ratu Sahibul di Jawa sendiri sangatlah aneh. Jarang sekali terdengar masyarakat Jawa saat itu menggunakan nama-nama seperti ini. Kemungkinan nama ini baru muncul ketika ia menginjak tanah Sumatera. Dalam hal ini, nama ini kemungkinan besar telah muncul dari skala Brak atau Kerajaan Abung, kerajaan-kerajaan Lampung pada pertengahan abad ke-15. Penamaan gelar Ratu sendiri adalah penamaan yang hanya diperuntukkan bagi orang yang memiliki kedudukan penting di tengah masyarakat Lampung atau Komering pada masa dahulu. Kebanyakan orang yang bergelar Ratu lebih dominasi oleh pembesar kerajaan. Dalam hal ini, gelar Ratu lebih identik sebagai raja di sebuah daerah. Dalam sejarah Komering, nama Ratu Sahibul ini menjadi nenek moyang pertama Komering yang berimigrasi menuju daerah-daerah sekitar Komering, lebih khusus lagi sebuah daerah yang dinamakan Gunung Batu. Hanya saja dalam sejarah Komering, penyebutannya sedikit berbeda. Nama Ratu Sahibul disebut dalam sejarah Komering menjadi Ratu Sabibul. Ketika tiba di Desa Gunung Batu, beliau dan rombongannya menggunakan perahu yang besar. Hal ini sangat masuk akal karena berdasarkan cerita Muyang Layo, kakek dari ayah kami, Sungai Komering sering dilalui kapal-kapal kayu besar yang berasal dari berbagai daerah. Jadi sangat masuk akal kalau jalur Sungai Komering menjadi jalur lintas untuk komunikasi dan juga perdagangan. Bisa dibayangkan kalau kondisi Sungai Komering pada pertengahan abad ke-15 pasti sangat lebar dan deras. Sekarang saja sungai tersebut masih cukup besar, apalagi pada masa lalu. Dahulunya, Desa Gunung Batu ini bernama Muara Bangkulah, kemudian berganti menjadi Sukapindah, kemudian berganti lagi menjadi Gunung Batu. Dulunya desa ini hanya terdapat 7 buah rumah. Posisi tempat tinggal mereka adalah di daerah Pematang Puding, di makam Karya Ulung. Karya Ulung sendiri merupakan anak sulung Ratu Sahibul, dan ia merupakan kepala desa pertama di Desa Gunung Batu. Sedangkan keluarga lain di Korbang, sekarang pemakaman keluarga penulis, dan di Gandar. Jika tanah-tanah yang ditempati pada masa itu merupakan tanah pertama yang timbul serta dapat didiami, kemungkinan tanah-tanah itu merupakan pencarian terbaik dari tanah-tanah yang lain. Oke, baik. Jadi orang-orang yang pertama kali di Desa Gunung Batu, di antara 9 keturunan pertama kali menetap Desa Gunung Batu adalah pertama yang tadi adalah Ratu Sahibul. Makamnya berada di Kota Laya, 1 jam dari Palembang. Makamnya tidak lagi bernama Ratu Sahibul, tapi sudah berganti nama menjadi Sariman Raden Kuning ya. Makam yang berada di pinggir Sungai Kelekar ini dahulunya adalah pemakaman pengikut Ratu Sahibul, namun sekarang pemakaman itu sudah banyak dijadikan rumah-rumah penduduk. Padahal juru kunci makam Ratu Sahibul yang telah terdahulu sudah mengingatkan untuk tidak membuat rumah di pemakaman tersebut. Namun himbauan ini tidak diindahkan. Banyak orang yang nekat membuat rumah di pemakaman tersebut. Dari pembuatan mereka, juru kunci yang terdahulu mengatakan bahwa orang-orang yang menjadi tanah kuburan itu menjadi rumah hidupnya, tidak ada yang berkah. Ya, wallahu alam bishawab. Kemudian yang kedua, yaitu anaknya yang paling sulung dari Putri Sahibul, yang bernama Andong ya, dan mempunyai gelar Karya Ulung. Karya Ulung
Beliau mempunyai tabiat yang sabar namun keras. Dialah yang pertama menjadi kepala desa dengan istilah karya. Dia dimakamkan persis dekat jendela rumahnya dan berdampingan dengan istrinya. Di dekat makam inilah rumah dan perkampungan didirikan dan merupakan perumahan yang pertama kali di Gunung Batu. Pada masa ini, makamnya menyendiri dan jauh dari perkampungan penduduk desa Gunung Batu. Di makamnya ini masih ada tempat sirih istrinya. Konon pada masa-masa dahulu sering terjadi penampakan berupa ayam putih kerdil atau sering disebut baruga dan harimau jadi-jadian. Karya Ulung sampai pada wafatnya tidak pernah mau melihat desa baru Gunung Batu yang telah dibangun di seberang sungai. Ia sangat benci sekali dengan keberadaan desa ini, entah kebenciannya disebabkan apa, apakah karena keras kepala orang-orang yang pindah tersebut atau ada hal yang lain, wallahu alam bisawab ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah bernama asli Jaran. Orang ini unik karena ia mempunyai suara seperti perempuan, namun perilakunya tetap biasa dan normal. Keturunannya sampai sekarang masih ada di desa Gunung Batu dan Batu Raja. Beliau adalah anak kedua. Sebetulnya pada masa moyang Layo masih hidup pernah dibuat sejarah secara lengkap yang dipegang oleh anak cucu beliau ini, Godung Tohir ya. Namun kemudian hilang entah kemana. Beliau dimakamkan persis dekat dengan istrinya di pemakaman keluarga yaitu Korbang. Kemudian yang keempat, Ibul. Ibul ini nama asli. Beliau adalah anak ketiga dari Ratu Sahibul, sedangkan nama lainnya adalah Ratu Paseh atau Mas Pasai. Beliau ditinggalkan di tepi sungai Kelakar di desa Gunung Ibul, kecamatan Cambai, Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Kurang lebih 3 jam dari Palembang dengan kendaraan mobil. Untuk persiapan menyerang Sriwijaya atau Palembang, secara bersamaan dengan rencana orang tuanya, daerah Gunung Ibul ini merupakan dataran tinggi yang cukup sejuk dan sepertinya agak tertutup dari pandangan orang sehingga cukup bagus untuk berlatih perang. Dari beliau tidak terdengar apakah ia mempunyai anak atau istri. Yang jelas makamnya saat ini masih ada dan cukup banyak yang menziarahi. Berdasarkan data yang penulis peroleh di akhir tahun 2011 kemarin, keterangan tentang keberadaan makam di sini masih gelap. Bahkan juru kunci makam ini tidak tahu menahu tentang asal-usulnya. Sesepuh masyarakat Gunung Ibul yang bernama Bapak Syaifuddin yang berusia 90 tahun, beranak 10, bercucu 30, dan bercicit 28, serta anak cicit 2 ini juga tidak tahu menahu.